Pernah nggak sih lagi santai-santai, pas cek portofolio mendadak warnanya merah semua? Nah, kira-kira itulah yang dialami banyak banget investor BBCA baru-baru ini. Saham raksasa loh, kok bisa tiba-tiba anjlok? Ini cuma panik sesaat? Atau jangan-jangan ada masalah yang lebih serius? Yuk, kita bongkar bareng-bareng. Oke, jadi ini dia biang keroknya. Tanggal 24 April 2026, dalam sehari, saham BBCA anjlok parah, minus 5,84%. Buat saham sekelas blue chip yang biasanya adem ayem, ini tuh bukan sekedar angka loh, ini guncangan dahsyat yang bikin seluruh pasar heboh. Dan di balik angka-angka tadi, ya ada kita-kita ini investor retail yang pusing 7 keliling. Sampai ada yang nyeletuk begini di medsos. Ini mungkin kelihatannya bercanda ya, tapi sebenarnya ini cerminan frustrasi banyak orang pas lihat portofolionya merah menyala. Kepanikannya nggak berhenti di situ. Ada lagi yang bilang lebih belak-belakan. Nah, bayangin, saham yang dianggap paling aman, paling diandelin, tiba-tiba dibilang tenggelam. Wah, sentimen kayak gini nyebarnya cepet banget dan bikin orang makin cemas. Dan puncaknya, ya ini dia. Udah banyak yang nyerah. Mending cut loss aja deh, jual rugi, daripada makin dalam minusnya. Istirahat dulu dari market. Momen-momen kayak gini nih yang bikin kita mikir, sebenarnya kepanikan ini ada dasarnya nggak sih? Apa sih yang kejadian di balik layar? Oke, jadi kita mulai dari situ dulu ya. Kita coba selami kepanikan ini, momen di mana pasar saham mendadak jadi lautan merah. Nah, setelah kita lihat reaksi emosional dari para investor, sekarang kita coba pakai kacamata analitis. Pertanyaannya simple, apa sih yang bikin harga saham ini tiba-tiba longsor? Nah, jawabannya ada di sini. Ternyata ada dua pemicu utama yang kejadiannya hampir barengan. Ini yang disebut perfect storm atau badai yang sempurna. Jadi, ada dua hal penting di sini. Pertama, investor asing jualan gede-gedean. Kedua, ada kabar dari Fitch Ratings soal prospek bank-bank besar di Indonesia. Yuk kita bedah satu-satu. Dan soal jualan gede-gedean tadi, ini bukan main-main. Angkanya 2 triliun rupiah. Itu nilai saham BCA yang dilepas asing cuma dalam 1 hari. Kebayangkan tekanan jualnya sekuat apa ke harga saham. Oke, sekarang faktor kedua. Nah, ini penting banget buat dipahami. Fitch itu nggak nurunin peringkat BBCA ya, peringkatnya tetap triple B. Yang diubah itu cuma prospek atau outlook-nya jadi negatif. Ini tuh kayak lampu kuning, sinyal peringatan aja, bukan lampu merah. Tapi pasar yang lagi panik seringkali salah tangkap. Dikiranya ini berita super jelek, padahal nggak separah itu. Jadi, dua pemicu tadi jelas ya, bikin badai kepanikan di pasar. Tapi pertanyaan yang lebih gede lagi, apakah kepanikan ini artinya ekonomi kita secara keseluruhan juga lagi hancur-hancuran? Belum tentu. Untuk jawab itu, kita harus pisahin dulu nih antara sentimen pasar sama data fakta. Yuk, kita lihat kondisi ekonomi kita yang sebenarnya berdasarkan data kuartal pertama 2026. Jadi begini, kalau kita lihat dari data laporan keuangan, ekonomi kita tuh sebenarnya nggak lagi runtuh kok. Tapi, nah ini kata kuncinya, pertumbuhannya itu nggak rata. Ada yang lari kencang, tapi ada juga yang terseok-seok. Nah, biar lebih kebayang, kita bandingin langsung aja ya, sektor mana aja sih yang masih kuat dan mana yang lagi megap-megap. Lihat deh tabel ini, jelas banget kan bedanya. Di sisi kiri, bank-bank raksasa kayak BMRI, bahkan BBCA sendiri. Terus sektor energi dan otomotif, itu labanya masih pada tumbuh. Tapi di sisi kanan, ada bank-bank kecil, konstruksi, tekstil, wah ini lagi kena tekanan berat. Jadi ceritanya bukan ekonomi kita jelek semua, tapi lebih kayak ada dua cerita ekonomi yang beda banget, yang jalan di waktu yang sama. Mau lihat bukti yang lebih ekstrim? Coba lihat perbandingan ini. Bank Mandiri labanya tumbuh solid 16% lebih. Keren. Tapi di sisi lain, lihat pembangunan Jaya Ancol. Pertumbuhannya minus 247%. Ini bukti nyata banget kan betapa timpangnya kondisi ekonomi kita saat ini. So, apa pelajarannya dari semua ini? Penting banget untuk bisa misahin antara kepanikan pasar sama fundamental bisnisnya. Harga saham BBCA anjlok itu lebih karena sentimen panik, bukan karena bisnis banknya tiba-tiba jelek. Faktanya, laba mereka kan masih tumbuh. Oke, kalau fundamental BBCA ternyata masih kuat, terus gimana ke depannya? Nah, ada satu ide menarik nih yang muncul. Sebuah strategi baru yang mungkin bisa bikin investor lebih tenang dan ngasih kepastian. Idenya adalah mengubah strategi pembagian dividen. Biasanya kan BBCA bagi dividen gede setahun sekali. Nah, ada usulan gimana kalau diubah jadi dividen kuartalan. Jadi dibayar tiap 3 bulan sekali.
Ini kedengarannya simple, tapi efeknya ke investor bisa beda banget loh. Emang untungnya apa sih? Pertama, investor retail kayak kita jadi dapat pemasukan rutin, arusnya kasnya lebih gampang diprediksi. Kedua, ini bisa bikin BBCA jadi saham semi pendapatan. Analis bahkan perkirakan yieldnya bisa sampai 6-7%. Nah kalau begini, bisa-bisa ada kelompok investor baru yang tadinya nggak lirik BBCA jadi tertarik buat masuk. Nah, semua obrolan ini membawa kita ke satu pertanyaan penutup yang menarik. Di tengah kondisi pasar yang naik turun nggak jelas kayak sekarang, kira-kira investor lebih suka mana ya? Dapat duit rutin tiap 3 bulan meskipun kecil-kecil, atau nunggu setahun buat dapat angpau gede sekaligus? Ini pertanyaan penting yang jawabannya bakal nentuin strategi investasi ke depan. Menarik buat kita pantau bareng.